Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya? Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam kondisi yang terbaik dan tentunya jangan lupa untuk selalu bersyukur. Baiklah sahabat, di edisi video kali ini saya sudah berada di wilayah Lawang, Malang, Jawa Timur, Indonesia. Tepatnya di sebuah lokasi eksplor bekas kamp militer Belanda yang dibangun pada tahun 1911. Tentunya lokasi eksplor kita pada malam hari ini itu merupakan sebuah lokasi yang syarat dengan sejarah ataupun cerita sejarah masa lalu. Seperti yang kita ketahui teman-teman, bahasanya di negara kita dulunya dijajah Belanda itu beratus tahun ya. Dan saya membayangkan lokasi ini dulunya ketika masih beroperasional pasti ramai sekali ya, banyak prajurit-prajurit kolonial Belanda yang berlalu lalang di tempat ini yang memiliki semangat tinggi untuk memiliki bumi pertiwi. Namun seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya pejuang-pejuang kita adalah pejuang-pejuang yang pantang mundur, pejuang-pejuang yang memiliki nilai semangat yang berlipat-lipat sehingga pejuang-pejuang kita pada masa lalu berhasil menggempur mundur penjajah yang ingin menguasai bumi tercinta Indonesia. Baiklah sahabat, dan berbicara semangat ya, tentunya kita semuanya dalam hidup ini pernah mengalami sebuah kondisi masa-masa sulit, kehilangan semangat akibat kita pernah mengalami kegagalan-kegagalan. Apakah ini yang berkaitan dengan usaha, apakah yang berkaitan dengan asmara dan lain sebagainya. Jadi pada malam hari ini saya membawa sebuah boneka teman-teman ya. Ini sebuah boneka kayu biasa saja ya. Ini bukan boneka setan atau bukan boneka jin ya. Tapi ini boneka biasa saja. Kalau kita perhatikan, boneka ini untuk sekedar senyum saja berat gitu ya. Pandangan matanya pun begitu tegang dan kosong. Ini saya ibaratkan diri saya sendiri atau mungkin teman-teman ya yang di suatu titik mengalami masa-masa sulit yang seperti itu. Kita pernah terjatuh, kita pernah terjerembab ya dalam sebuah permasalahan yang terkadang kita sendiri sulit untuk menemukan jalan keluarnya. Dan baik teman-teman, saya ibaratkan seperti ini ya. Nah, ini adalah boneka yang saya miliki. Sebentar, saya gesek dulu ya. Ini sebuah boneka tadi ya yang saya bawa, yang saya ilustrasikan. Ini adalah diri kita ketika kita terjatuh, ketika kita mengalami sebuah masa-masa kehilangan semangat gitu ya, nggak tahu harus bagaimana, mau berdiri pun kita tidak sanggup. Teman-teman kita ketika kita masih jaya dulu banyak sekali yang mendatangi kita, memuja-muja kita. Tapi jika kita sudah seperti ini ya, terkadang tidak ada satu orang teman pun yang mendekati kita. Baiklah sahabat, dan apakah kita harus tetap dalam kondisinya seperti ini sementara di masa depan sana, di waktu-waktu yang jauh di sana sedang menantikan kehadiran kita untuk membawa kesuksesan, untuk membawa kebahagiaan. Sahabat, jangan biarkan kita seperti ini terus ya. Jadi kita harus memupuk tenaga kita untuk membangkitkan diri kita perlahan-lahan, membangkitkan diri kita penuh dengan semangat teman-teman ya. Bangkit, 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 sehingga kita bisa berdiri tegak, siap menyongsong masa depan yang lebih baik. Jangan takut kegagalan teman-teman, karena pada dasarnya kita semua pernah mengalami masa-masa itu. Keluarlah dari lingkaran trauma yang membuat teman-teman takut. Jadilah pribadi yang kuat, jadilah pribadi yang siap bertempur untuk menyongsong masa depan, seperti halnya boneka ini yang sanggup berdiri meskipun tidak ada apapun yang membantunya. Saya vlogger Recep Kalianto, dan selanjutnya kita akan eksplor di lokasi ini. Seperti apa video lengkapnya? Ikuti mata pemirsa kali ini hingga tuntas. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Nusantara dan salam Bhinneka Tunggal Ika. Baiklah sahabat, kali ini kita sudah berada di sebuah lokasi explore ya, yang sudah saya jelaskan di opening. Ini adalah sebuah camp militer Belanda yang dibangun pada tahun 1911. Dan malam hari ini habis hujan ya, bisa kita lihat teman-teman, banyak sekali semak belukar yang mengelilingi lokasi explore kita pada malam hari ini. Baiklah, dan kita akan coba berjelajah ya, dari satu bangunan ke bangunan yang lain, karena memang dari yang saya ketahui lokasi explore kita pada malam hari ini terdiri dari beberapa bangunan. Dan kita akan mulai dari sebelah sini teman-teman. Lokasi ini persis di pinggir jalan raya, jadinya mungkin suara-suara kendaraan masuk ke rekaman video kita pada malam hari ini. Dan salah satu bangunannya itu teman-teman, kita nanti juga akan masuk ke situ ya. Sebuah bangunan asli yang dibangun oleh Belanda pada tahun 1911. Dan beberapa tim-tim besar bulan lalu datang ke tempat ini teman-teman. Mas Tukul Arwana ya. Kemudian tim-tim lain juga datang ke sini. Kita coba ya melihat seperti apa kondisi lokasi explore kita pada malam hari ini terbaru. Baiklah, maaf teman-teman, saya sedikit mengalami trouble di lighting ya. Baiklah, dan sebelum kita berjelajah di bangunan Belanda tua ini, kita coba salam dulu untuk semua yang berada di sini sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakter bangunan Belanda salah satunya adalah pintunya tinggi seperti itu. Dan kalau kita perhatikan, ini langit-langit bangunannya juga masih mantap banget teman-teman. Bangunan Belanda ya. Salah satu lokasi explore yang menjadi favorit saya adalah bangunan Belanda. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini pintunya, maksud saya jendelanya teman-teman. Jendelanya ini tinggi dan besar, kira-kira seperti itu. Nah, ciri khasnya Belanda, kalau bikin teralis itu selalu ya dari besi yang berkualitas gitu loh, gede-gede gitu. Kita coba melangkah ke bagian belakang teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di situ ada sebuah toilet saja ya. Wah, di bagian belakang ini terdapat sebelah kiri kita itu semak-semak, ruangan kosong saja di sini. Dan ini bak penampungan pada masa itu, penampungan air ya, bak penampungan air yang besar untuk mandi-mandi dan lain sebagainya. Ini sebuah camp militer teman. Wah, di situ ada toilet tua juga ya. Dan di situ ada sebuah bangunan namun sudah runtuh ya. Sudah
sudah runtuh teman-teman, nggak ada atapnya ya. Coba kita lihat seperti itu. Aduh ya Allah, aku kepleset rek. Oh iya teman-teman, ini sudah tidak ada atapnya ya, dan di belakang situ udah rumah warga. Jadi kita langsung balik saja ya untuk memasuki ke bangunan berikutnya. Memang beberapa bulan yang lalu tim-tim YouTube Explorer yang besar-besar datang ke sini untuk mengeksplor keberadaan bangunan ini. Tim jurnalis Sabarang juga ke sini ya. Wah, mantap memang. Ada beberapa bangunan teman-teman di lokasi ini. Dan saya nggak tahu ini lampu kenapa trouble terus. Baiklah sahabat, dan kita akan masuki bangunan berikutnya ya. Ini kalau kita perhatikan bangunannya seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, ini kalau kita perhatikan memang ada barang-barang tua ya yang tertinggal. Wah, dan lampu saya kedip-kedip terus rek. Bisa dilihat teman-teman, bagian-bagian dari bangunan Belanda ini ya. Tuh, waduh. Nah, kira-kira seperti itu. Atasnya pun sudah mulai jebol ya. Sepertinya lokasi ini pernah dijadikan sebuah tempat untuk pertemuan warga semacam itu, karena di situ ada ruangan pertemuan seperti itu ya. Baik, kita coba melihat masuk ke ruangan yang berada di sebelah kanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ini bangunan Belanda yang selalu saya suka. Sahabat, bisa dilihat ya, jendelanya saja segitu tingginya, dan ini pintu juga segini gedenya gitu loh. Kenapa model-model bangunan yang seperti ini nggak dijadikan pilihan ya bagi orang-orang Indonesia untuk bikin bangunan? Karena kalau bangunan tinggi yang seperti ini otomatis itu akan adem gitu loh rumahnya ya. Dan sepertinya ini dulu difungsikan sebagai dapur ya. Dapur ini dulu. Saya memasuki bangunan yang kedua ini mulai merinding teman-teman. Tidak bisa saya pungkiri ya, kalau saja bangunan seperti ini ya pasti ada penunggunya gitu loh.
Jurnalisa pernah kesini, tapi videonya kok nggak tayang di YouTube ya. Wah, ini pintu tua. Sebuah pintu tua, teman-teman, yang sudah mulai termakan usia ya. Termakan usia seperti ini. Dan memang kondisi luarnya itu sudah full dengan semak gitu ya. Udahlah. Di situ pun juga merinding tipis saja yang saya rasakan masuk bangunan ini. Baiklah sobat, kita melangkah ke ruangan berikutnya ya. Di sini ternyata sebuah ruangan juga yang cukup gede, tinggi. Oh, ada dua ya? Ada dua teman-teman, ada dua ruangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dan ternyata ini terkoneksikan ke bangunan yang berada di sampingnya. Baik, kita jelajah berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagian depan bangunan itu yang di situ teman-teman ya, bangunan yang ketiga ya. Dan ini masuk lewat pintu sampingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wah, dan di sini ada tempat telur ya. Oh, ini bangunan samping dari bangunan yang ketiga. Dan sebenarnya di sini tuh dapur dulunya teman-teman. Dapur di sini ya. Dan kalau kita perhatikan atasnya, coba dilihat. Itu tinggal menunggu jatuhnya saja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, ini sebenarnya sebentar teman-teman. Ini sepertinya ke sana masih ada bangunannya lagi ya. Namun sudah tertutup belukar. Nah, seperti ini. Di sini ada sebuah kamar mandi tua, teman-teman ya. Jadi di sini ada sebuah kamar mandi tua. Baiklah. Ternyata di sana masih ada bangunannya ya. Ini apa lagi? Di situ toilet ya. Coba kita terapas teman. Masih ada bangunan ternyata, dan memang benar-benar sudah tertutup. Sudah tertutup rimbunan seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walah, ini terkoneksikan ke sini ya ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Jadi bangunan di sini tuh lebih kecil ya modelnya. Ruangan-ruangannya pun juga lebih kecil teman-teman. Dan hanya sampah ya. Langit-langitnya ini loh pendek jika dibandingkan dengan bangunan yang utama tadi. Waduh. Wah, ini nggak dapat akses kita, teman-teman. Jadi sudah segitu tinggi ini ya semaknya. Ini mau nggak mau kita harus balik loh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita balik saja ya. Orang guling aku sampai. Bangunan Belanda penuh dengan cerita kisah lama yang tentunya dari kisah lama tersebut kita sebagai generasi bangsa harus semakin cinta NKRI ya, mengingat perjuangan pejuang-pejuang kita di masa lalu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Doa, darah, dan nyawa taruhannya, teman-teman. Baiklah, kita menuju ke bangunan berikutnya ya, ke nomor 3. Jika dibilang berat medannya iya. Nah, atasnya sudah seperti itu, teman-teman. Ini buah rambutan ya ternyata. Buah rambutan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita perhatikan atasnya itu, teman-teman ya, itu gentengnya itu sudah siap jatuh saja. Nah ini loh, satu ini mau jatuh. Ada yang bilang, Mas hati-hati kalau ke bangunan tua, kalau kejatuhan genteng kan juga nggak lucu. Betul juga ya. Aku kejatuhan genteng, semaput nggak ada yang ngerti. Apa mas semaput? Pingsan gitu loh maksudku. Baiklah sobat, kita coba lihat ya dari depan itu seperti apa bangunan ini. Bangunan Belanda, luar biasa. Bagaimana teman-teman menurut Anda yang menonton video saya kali ini? Bangunan ini kuda-kudanya atau gunungannya itu tinggi gitu ya. Segitiga bangunannya tinggi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi jelajah teman-teman dari keberadaan bangunan ini. Dan kalau kita perhatikan memang hanya seperti ini saja ya. Bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis sejarah pada masa lalu. Saksi bisu sakitnya bangsa ini hingga bahagianya bangsa ini sampai dengan masa ini. Bangunan ini tetap menjadi saksi yang tidak terbantahkan ya. Apakah lokasi ini sangat creepy? Tidak ya, menurut saya teman-teman. Meskipun saya itu merinding, namun tidak terlalu pekat. Rasanya hanya gerieng-gerieng saja gitu loh. Paham ya maksud saya teman-teman? Gerieng-gerieng seperti geringgingen lah, kesemutan sedikit gitu loh maksud saya.
Dan di sana itu ada sebuah bangunan lagi terakhir teman-teman yang bisa kita akses yo. Jadi di sana itu loh bangunannya. Namun belukar yang harus kita lalui seperti ini, towing seperti ini ya. Kita lewat mana ya? Sebentar teman-teman, kita coba akses ya, cari akses untuk menuju ke tempat tersebut. Kita tadi lewat dalam ya. Oke lah, kita lewat dalam lagi saja. Ini loh, saya tuh tertarik dengan kayu ini loh. Ini kayu jika dibangun, bangunan ini pada tahun 1911, bisa dibayangkan kayu ini umurnya sudah berapa. Maksud saya kalau belum ada pembaharuan ya. Tapi kalau dilihat dari karakternya memang ini bangunan Belanda gitu ya. Baiklah sahabat, dan bangunan terakhir yang akan kita eksplor itu yang di bagian itu. Jadi memang bangunan ini terpisah ya di beberapa titik meskipun berada di dalam satu areal. Dan arealnya ini menurut saya cukup luas. Ini kalau 3 hektar ada ini sepertinya teman-teman. Di depannya itu ada kebun yang membentang seperti itu ya. Dan camp militer Belandanya itu nah berjejer di belakang sini. Kira-kira seperti itu. Baik, kita coba dari depan sini teman-teman. Wah, mana ini? Bagian depan yang bisa kita lihat seperti ini ya, cewapek juga. Meskipun ini bangunan kuno ada seninya gitu loh. Jadi di pojokan dari bangunan ini tidak dibikin segi 4 ya, tapi ini dibikin segi 6 lah, kira-kira seperti itu depannya ini. Mau mantep ya. Zaman segitu orang Belanda arsiteknya sudah luar biasa. Aduh, kembali lagi lewat mana ini? Oh, baik teman-teman, di sini ya. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang saya sorot dari luar tadi ini teman-teman ya. Dari dalam itu seperti ini. Jendelanya ada 3. Jadi dia tidak persegi 4 gitu ya depannya. Konstruksinya benar-benar mempertimbangkan estetika sebuah bangunan. Mantap ya, polis. Dan ini sudah berumur ratusan tahun. Kalau di sini memang bangunannya ini gede dan tinggi. Nah, ini tinggi temboknya ada loh ya. Kalau 6 meter ini ada ini, betul. Teman-teman, memasuki bangunan ini berbeda ya dari beberapa bangunan-bangunan yang sudah kita masuki. Baiklah. Saya akan bacakan sholawat di tempat ini. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma
Sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqana siril haqqi bil haqqi wal hati. Ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadari wa miqdarihil azim wa miqdarihil azim. Baiklah sahabat, saya sudah bacakan sholawat ya di tempat ini, dan memang berbeda saja ya di deretan bangunan yang ini dengan bangunan-bangunan yang sudah kita masuki lainnya. Saya nggak tahu apakah ini dikarenakan faktor banyaknya rerimbunan yang seperti itu atau bagaimana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang atasnya itu sudah tidak ada atapnya gitu ya. Ini hanya sebuah bangunan kosong yang tinggal temboknya gitu loh. Wah, ternyata di belakang sini masih ada satu lagi teman. Itu ya. Nah, masih ada satu lagi itu loh bangunannya. Habis hujan ya, jadi berbasah-basahan lah kita hari ini. Oh, ternyata ini dulunya sebuah bangunan yang besar banget ya. Ini loh, temboknya di belakang ini membentang ternyata. Wah, luar biasa bangunannya. Tuh tinggi segitu, ya kan? Wes jian tenan. Dan sepertinya ini hanya sebuah bangunan yang tinggal temboknya saja. Baiklah sahabat, dan kalau kita perhatikan ya, deretan bangunan itu kalau dari belakang ya seperti ini. Sisa-sisa dari masa lalu tentunya. Sisa-sisa dari masa lalu yang menjadikan masa kini ada. Nah, setidaknya seperti itu. Wah, ini kalau lewat samping, coba kita lewat samping seperti apa ya bangunannya ini. Aduh, yuk. Oh, di sini ada kebunnya ternyata ya. Nah, itu teman-teman ya, kalau dari samping bangunan ini luar biasa, mau mantep people, betul ya.
Ada suara kretek-kretek ya. Sudahlah, kita keluar saja teman-teman dari areal ini ya. Dan jika dibilang lokasi ini terlalu menyeramkan, tidak ya bagi saya sendiri. Meskipun ada semacam getaran-getaran manis, namun tidak, energinya tidak sekuat signal-signal ketika kita jatuh cinta. Jadi kira-kira seperti itulah. Nah, kalau lewat di areal depan ya, dari bangunan, deretan bangunan ini ada banyak pohon-pohonnya di situ, ya kan? Pohon yang menggerembel di situ, dan di situ membuat saya curiga bangunan ini tadi ya. Sekarang kok saya pengen tertarik situ lagi. Sudahlah, kita ini hanya explorer biasa teman-teman ya, jadi bukan pemburu hantu. Untuk teman-teman yang mencari penampakan-penampakan di channel saya nggak bakalan ketemu. Karena saya hanya real explorer biasa saja. Jadi saya bukan ghost hunter ya. Sekali lagi, saya bukan ghost hunter. Saya hanya penikmat bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan yang bersejarah, yang merupakan saksi bisu dari keberadaan bangsa yang sangat saya cintai, Indonesia. Baiklah sahabat, mungkin eksplorasi kita akan kita akhiri sampai di sini dulu ya. Maafkan kalau ada salah-salah kata, ada kesalahan ucap dan lain sebagainya. Saya mohon dimaklumi. Dan untuk semua yang ada di sini, kula nyuwun pamit dumateng panjenengan sedaya ingkang wonten mriki. Mboten maksud kula ngganggu panjenengan sedaya, namung kula pinarak wonten ing panggonan sak menika hanamung bersilaturahim kali panjenengan sedaya, mboten enten niat nantang napa malih mengganggu. Matur nuwun, ngapunten jika ada kesalahan, maaf jika ada kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya. Matur nuwun lho nggih. Sampun di jogone sepeda motorku. Jenengan sampun dahar napa dereng? Sampun. Saestu to? Sampun. Napa niki? Oh. Oh, anu nggih. Maem nggih. Namine sinten jenengan? Sinten? Mariono. Pripun? Manol teng peken. Oh, manol teng peken. Jenengan saben dina ten mriki? Nggih. Oh. Boten gadah griya to jenengan? Boten. Asline tiyang pundi? Mriki mawon nggih? Nggih. Oh. Kula tumbas limaan nggih. Kula tumbas limaan pripun? Purun kula tumbas limaan. Kula tumbas sekedap nggih.
Jatahe mboten enten. Nggih, niki nasi goreng ini kula tambahi sangune. Matur nuwun, sampun dijogokno sepeda kula nggih, Mbak. Nggih, sampean nggih kula dongaken oleh pegawaian. Amin. Matur nuwun. Nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Kula nyuwun pamit. Assalamualaikum. Amin.